Di sebuah peternakan yang asri dan hijau, hiduplah seekor ayam jantan muda yang tampan bernama Jago. Bulunya berwarna emas berkilauan, dan jengger merah di atas kepalanya selalu tegak perkasa. Siapapun yang melihatnya pasti akan berkata, Jago adalah ayam jantan yang sempurna. Tapi, Jago punya satu rahasia besar yang ia sembunyikan dari semua penghuni peternakan. Rahasia itu adalah, ia sangat takut berkokok. Setiap pagi, saat langit mulai memerah dan fajar bersiap menyingsing, jantung Jago akan berdetak kencang. Ia cemas bukan main. Bagaimana jika suaranya terdengar sumbang? Bagaimana jika hiuan-hiuan lain menertawakannya karena nadanya salah? Rasa takut itu begitu besar, sehingga setiap pagi Jago selalu memilih untuk bersembunyi di balik tumpukan jerami yang hangat. Ia membiarkan ayam jantan tua lainnya yang sudah berpengalaman untuk membangunkan seluruh peternakan dengan kokokan merdunya. Hari demi hari berlalu seperti itu. Jago selalu mengagumi ayam jantan tua dari kejauhan, berharap suatu hari nanti ia bisa seberani itu. Namun, setiap kali kesempatan datang, rasa takutnya selalu menang. Ia hanya bisa diam di persembunyiannya, mendengarkan dunia terbangun tanpanya. Ia merasa aman di balik jerami. Tapi di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang hilang. Ia ingin sekali menyambut pagi dengan suaranya sendiri, namun keberanian itu belum juga datang. Suatu pagi, terjadi sesuatu yang tidak biasa. Suasana peternakan terasa sangat sunyi. Tidak ada suara kukuruyu yang biasanya membelah keheningan fajar. Ternyata, ayam jantan tua yang selalu jadi andalan jatuh sakit semalaman dan tidak sanggup untuk berkokok. Akibatnya, seluruh peternakan terlambat bangun. Pak Tani, yang biasanya sudah sibuk di ladang, masih tertidur pulas di rumahnya. Karena Pak Tani kesiangan, ia pun terlambat memberikan sarapan untuk para hewan. Sapi-sapi mulai melenguh kesal. Perut mereka keroncongan. Kambing-kambing dan domba-domba mengembik tidak sabar. Bertanya-tanya, di mana makanan mereka? Para ayam lainnya juga mulai gelisah. Berjalan mondar-mundir di dalam kandang. Kekacauan kecil mulai terjadi di seluruh penjuru peternakan. Jago melihat semua itu dari sudut kandangnya. Hatinya terasa sakit, dipenuhi rasa bersalah. Ia tahu, inilah saatnya ia harus bertindak. Tapi, rasa takut yang sudah lama bersarang di tenggorokannya terasa semakin besar. Ia membayangkan suaranya yang mungkin akan terdengar aneh dan cempreng. Ia merasa suaranya tidak akan cukup bagus untuk memanggil matahari dan membangunkan Pak Tani. Jadi, ia hanya bisa menunduk, merasa tak berdaya. Saat Jago sedang termenung sedih di bawah pohon mangga, meratapi ketakutannya, ia mendengar suara nyaring yang penuh semangat. Krik, krik, krik. Suara itu datang dari bawah daun-daun kering. Ternyata itu adalah Ciko, seekor jangkrik yang sangat kecil. Meskipun tubuhnya mungil, suara Ciko terdengar sangat lantang dan percaya diri di tengah kesunyian pagi itu. Hai Jago, kenapa kamu hanya diam saja? Lihat, teman-temanmu sedang kelaparan. Sapa Ciko dengan ramah. Jago mengangkat kepalanya dengan lesu. Aku takut, Ciko. Aku takut suaraku jelek. Aku tidak sehebat ayam jantan tua yang suaranya merdu. Jawab Jago dengan suara pelan. Ciko tertawa kecil mendengar jawaban Jago. Lihatlah aku, Jago! Kata Ciko sambil melompat ke atas sehelai daun. Tubuhku sangat kecil, dan aku tidak punya bulu emas indah sepertimu. Tapi aku tetap bersuara dengan bangga. Tugasku adalah bernyanyi untuk menyambut malam. Dan tugasmu adalah bernyanyi untuk menyambut pagi. Ini bukan tentang merdu atau tidak. Jago, ini soal memberikan tanda bahwa hari yang baru telah dimulai. Dunia tidak butuh suara yang sempurna kok. Dunia hanya butuh suaramu yang berani. Jago, kata-kata Ciko si jangkrik kecil itu terasa menamparnya dengan lembut. Ia melihat ke arah rumah Pak Tani yang masih gelap dan tertutup rapat. Lalu ia menatap temon-temonnya, sapi, kambing, dan ayam lainnya yang sudah mulai tampak lemas karena lapar. Tiba-tiba, sebuah keberanian kecil mulai tumbuh di dalam hatinya. Ia harus mencobanya. Dengan tekad yang baru,
Jago melompat ke atas pagar kayu yang paling tinggi, tempat terbaik untuk berkokok. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara pagi yang sejuk memenuhi paru-parunya. Ia memilih untuk menutup matanya rapat-rapat, agar ia tidak melihat hewan-hewan lain yang mungkin sedang memperhatikannya. Dengan seluruh kekuatan yang ia punya, Jago membuka paruhnya lebar-lebar. Kuku kuruyu. Awalnya suaranya terdengar sedikit serak dan bergetar, tapi Jago tidak berhenti. Ia tidak peduli lagi. Ia menarik napas sekali lagi dan berkokok dengan lebih keras dan lebih yakin. Kau kuru. Iu. IW. Kokokan keduanya terdengar begitu lantang, memecah kesunyian pagi itu. Seketika, keajaiban terjadi. Lampu di dalam rumah Pak Tani langsung menyala. Tak lama kemudian, pintu rumah terbuka, dan matahari pun perlahan-lahan muncul di ufuk timur, seolah menjawab panggilan dari Jago. Hewan-hewan lain yang tadinya lemas langsung bersorak gembira. Mereka tidak peduli apakah suara Jago sedikit sumbang atau tidak. Yang mereka tahu, pagi akhirnya telah tiba. Dan itu artinya, sarapan mereka akan segera datang. Sejak hari itu, Jago tidak pernah lagi bersembunyi di balik tumpukan jerami. Ia sadar bahwa suaranya, apapun bentuknya, adalah sebuah anugerah yang berharga untuk peternakan. Ia menjadi pahlawan pagi yang baru. Setiap hari, ia rajin berlatih. Dan seiring berjalannya waktu, kokokannya pun menjadi semakin merdu dan bertenaga. Jago akhirnya belajar bahwa keberanian itu bukan berarti tidak memiliki rasa takut sama sekali. Keberanian adalah tentang melakukan hal yang benar, meskipun kita sedang merasa sangat takut. Kini, Jago adalah ayam jantan yang paling diandalkan di peternakan. Dan setiap kali ia berkokok menyambut mentari, ia selalu teringat pada Chico, si jangkrik kecil yang bijaksana, yang telah mengajarinya bahwa suara yang paling indah adalah suara yang digunakan dengan berani untuk membantu sesama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ikuti kami untuk cerita inspiratif lainnya ya. Sampai